ketika kita sedang mendaki, cobalah sedikit tersenyum. Sebab di balik pendakian itu akan ada penurunan kita temui. Tapi sesenang-senangnya kita menurun, cobalah sedikit agak tersentak, mengerutkan kening. Sebab ingat, sejauh-jauh menurun nanti, bisa saja Anda akan menemui pendakian yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya pada kesempatan ini dapat kembali menjumpai sahabat. Sahabat, berbicara tentang kehidupan di dunia ini memang tidak akan habis-habisnya, sahabat sekalian. Perjalanan hidup seseorang kalau direntang, waduh, sulit sekali menggambarkannya, dan kalau digambarkan memang tidak akan puas-puasnya orang mendengarkan gambaran kehidupan seseorang. Sebab di dalam perjalanan hidup seseorang, suka dan duka akan tetap silih berganti. Duka, gembira dan nestapa akan tetap bagaikan roda yang berputar terus-menerus. Senyum dan tawa akan selalu mengiringi menit demi menit, detik demi detik, hari demi hari, tahun demi tahun dari perjalanan hidup kita ini. Ada kalanya hari ini misalnya kita gembira, hati terasanya senang. Namun besoknya datang gundah gulana, datang kesedihan yang bukan main sedihnya. Sejam yang lalu misalnya kita tertawa terbahak-bahak, namun bisa saja 1 jam kemudian kita menangis terseduh-seduh. Itulah kehidupan, sahabat sekalian. Karena itu, saya ingin sampaikan kepada sahabat melalui kesempatan ini. Apabila kita merasa sedang berada pada titik nadir yang paling rendah dari kehidupan kita, ibu-ibu jangan lupa masaknya pakai kecap DB. Kecap DB enak, rasanya mantap. Tinggalkan yang lain, ambil kecap DB. mungkin saja karena kita sedang ditimpa suatu musibah, atau mungkin saja karena kita sedang ditimpa kemiskinan, ataupun juga mungkin kita sedang ditimpa oleh kegelisahan hidup yang bukan main. Saya ingin sahabat bersama saya, mari kita sejenak diam, kita hela nafas kita agak sedikit, kita lepaskan lagi, dan kita ingat bahwa kita yakin masih ada orang yang lebih susah dari kita, masih ada orang yang lebih gelisah dari kita, masih ada orang yang lebih miskin dari kita, masih ada orang yang lebih berat ditimpa musibah dari kita. Saya baru saja selesai menonton seorang mantan narapidana. Dia seorang perempuan, dia tersangkut kasus pidana beberapa bulan setelah suaminya meninggal, dan dia punya anak kecil. Ketika dia harus masuk penjara, dia tidak ada tempat menaruh anaknya. Di mana anak kecilnya ini mau taruh?
Untung saja ada seorang sopirnya dulu. Itulah yang mau mengambil anaknya, memelihara anaknya. Berapa lamanya dia dihukum? 10 tahun penjara. Bayangkan sahabat, tidaklah sedikit waktu 10 tahun. Tetapi ternyata dia mampu menjalani ini. Dan akhirnya setelah 10 tahun dia keluar. Dia tegar. Dia makin beriman. Artinya apa? 10 tahun hukuman penjara bagi seorang perempuan tidaklah sedikit. Apalagi dia dulunya seorang anak yang manja, pernah jadi putri Indonesia, dari kalangan orang berada, dari kalangan orang pendidikan, dan dia pernah menjadi anggota DPR RI, menjadi artis, menjadi orang terkenal. Tiba-tiba dalam penjara 10 tahun. Bayangkan berat beban dan harus dia pikul. Tetapi itulah dia. Dan ternyata dia tahan terhadap itu. Lolos dia dalam ujian demikian berat. Di sana kita berpikir bahwa masih ada orang yang susah dari kita. Orang yang saya sebut ini adalah Angelina Sondak. Tentu Anda tahu dengan Angelina Sondak, seorang orang terkenal yang baru saja keluar dari penjara. Berat, tetapi bisa dia lakukan. Karena itu, kalau sahabat penonton saat ini mengatakan mungkin sahabat yang sedang paling susah, ketahuilah sahabat, bahwa ada orang yang paling susah dari kita. Namun saja kadangkala karena berat sekali beban penderitaan yang kita rasakan, maka kita merasakan kita saja yang paling susah. Itu lazim sahabat sekalian, itu lumrah. Tetapi saya ingin katakan kepada sahabat juga kepada diri saya, mari kita cepat-cepat berpikir bahwa bukan kita saja yang paling susah. Memang tidak mudah menjalani hidup ini. Kalau kita misalnya menjadi seorang pegawai, bisa saja kita gundah gulana, resah dan gelisah karena dimarahi oleh pimpinan, karena diberi SP oleh pimpinan, sudah peringatan, atau mungkin dibentak oleh pimpinan, atau mungkin dipecat oleh pimpinan di tempat kita bekerja. Kalau kita seorang pengusaha, mungkin saja usaha kita sedang bangkrut, utang kita mungkin sedang banyak, semua dagang kita tidak laku, debt collector mungkin juga datang ke tempat kita, membentak-bentak kita, mengancam kita karena utang tidak terbayar. Kalau kita seorang politisi, bisa saja kita mengalami kekalahan telak. Uang sudah habis. Uang yang dihabiskan untuk pemilihan bisa saja diutang kiri dan kanan dengan harapan kita akan terpilih. Tetapi nyatanya kita kalah. Kalau kita seorang yang terkenal, katakanlah seorang artis terkenal, ataupun seorang penceramah terkenal, seorang motivator terkenal, kemana-mana dia dilalukan orang, namun bisa saja tiba-tiba orang lari, orang pergi, popularitas turun, terasa hancur, terasa menderita. Memang kita akui sahabat sekalian, menyebutnya mudah, wah sabar, tapi melakukannya sulit sekali. Untuk itu mari kita bersama-sama melakukannya. Ketika datang gelombang kesusahan kepada kita,
ketika datang himpitan penderitaan kepada kita, mari cepat kita menyadari bahwa masih ada orang yang menderita dari kita. Masih ada orang yang lebih gelisah daripada kita. Masih ada orang lebih susah dari kita. Mudah-mudahan curahan hati yang sedikit ini dapat meringankan beban kita. Kalau ada penonton sekarang yang sedang ditimpa penderitaan, sedang ditimpa kesulitan, sedang ditimpa musibah, dan ketahuilah sahabat, setinggi-tingginya mendaki akan ada penurunan. Sejauh-jauh menurun, ingat akan ada pula pendakian. Karena itu, ketika kita sedang mendaki, cobalah sedikit tersenyum. Sebab di balik pendakian itu akan ada penurunan kita temui. Tapi sesenang-senangnya kita menurun, cobalah sedikit agak tersentak, mengerutkan kening. Sebab ingat, sejauh-jauh menurun nanti, bisa saja Anda akan menemui pendakian yang tinggi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.